Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya, jadi ini aku udah sampai kantor ya. Jadinya agak pagi ya seperti biasa ya teman-teman ya. Jadi baru sampai kantor, cukup seger ya hari ini ya. Tadi sempat hujan-hujan gerimis ya sebentar ya. Jadinya cuacanya bagus lah gitu ya, seger-seger gitu, nggak belum panas gitu teman-teman ya. Jadinya aku coba bikin satu video monolog ya untuk teman-teman ya. Jadi ini mungkin agak enggak lah, aku bikin agak pendek aja gitu ya teman-teman ya. Jadi aku mau bahas di video kali ini, monolog kali ini adalah tentang bunuh diri gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan pernah melakukan bunuh diri gitu. Jadi kan banyak orang yang udah pesimis atau udah putus asa atau segala macam, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang ya dilarang juga ya, dilarang agama juga segala macam ya, dan itu memang benar begitu teman-teman ya. Jadi aku mau cerita, orang yang bunuh diri itu dia pasti akan jadi hantu. Gini teman-teman, mungkin supaya nggak bingung ya. Jadi gini, orang yang sudah meninggal dia pasti akan jadi hantu. Semua orang yang sudah meninggal pasti akan jadi hantu. Hantu itu aku bilang bukan kayak nakutin atau apa, enggak ya, tapi hantu dia muncul, dia ada muncul. Tapi kalau bagi orang normal atau orang yang benar begitu ya, maksudnya yang meninggalnya kematiannya itu wajar atau benar aja gitu, dia akan cepat hilang gitu loh. Dia ada kayak seperti papa aku meninggal juga aku melihat. Jadi dia ada dalam mungkin 1, 2, 3 sebulan gitu, dia masih ada kelihatan gitu. Tapi setelah itu dia nggak kelihatan lagi untuk selamanya, nggak pernah lihat lagi gitu teman-teman. Mungkin dia udah damai atau udah apa gitu ya, atau udah kemana atau apa gitu, kita nggak tahu ya, karena aku juga sendiri belum pernah meninggal kan. Jadi jujur aja juga nggak tahu orang meninggal bagaimana gitu, kemana gitu, jujur aja aku nggak tahu gitu. Nah, jadi kalau orang normal, orang yang meninggalnya wajar, itu dia akan tetap jadi hantu, tapi dia akan menghilang gitu loh. Pada saat tertentu dia udah nggak kelihatan lagi gitu loh. Nah, ini khusus orang yang bunuh diri nih. Jadi kalau orang yang bunuh diri itu adalah, menurut aku ya, ini sekali lagi ya teman-teman ya, disclaimer ya, ini menurut pendapat aku pribadi ya, dari pengalaman aku sebagai seorang indigo ya. Jadi orang yang bunuh diri itu adalah cara untuk menjadi hantu yang paling abadi gitu teman-teman, yang paling, menurut aku yang paling bawah gitu loh. Itu bahkan lebih parah dari orang yang dibunuh gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bunuh diri, itu kalian bener-bener akan jadi hantu yang lama banget gitu loh. Aku udah sering banget ketemu gitu teman-teman, sering banget ketemu, ketimbang orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh pun memang dia agak gentayangan ya, dalam arti dia hantu gentayangannya, tapi dia ada waktunya begitu teman-teman. Jadi dia sampai kapan gitu ya, atau sampai waktu tertentu, memang tidak secepat orang yang meninggalnya wajar gitu ya. Jadi dia sampai waktu tertentu dia akan hilang gitu. Biasanya itu ditandai dengan ada sesuatu begitu ya teman-teman ya. Ada seperti apa, atau ada sesuatu yang mungkin menurut dia atau takdir dia sudah terpenuhi, maka dia hilang gitu loh, udah nggak kelihatan lagi. Nah, kalau orang yang bunuh diri ini bener-bener lama banget, dia jadi hantunya bener-bener lama banget gitu. Karena aku sudah sering ketemu ya, kayak ada, kan aku pernah sharing ke teman-teman ya, kalau hantu itu mengirimkan pesan ke aku bisa terima, tapi aku tidak punya kemampuan untuk membalas atau kayak tanya jawab atau menjawab gitu. Tapi aku cuma bisa terima doang gitu loh, bisa terima gitu. Jadi nah, hantu yang bunuh diri ini jujur aja kalau ketika dia jadi hantu, dia agak menyeramkan ya. Tampangnya agak menyeramkan. Jadi gelap gitu, gelap, pucet banget, bener-bener menyeramkan gitu. Jadi misalnya kalau dia bunuh dirinya tembak kepala misalnya gitu ya, tembak kepala. Nah, dia akan tampil sebagai sosok hantu yang kepalanya bolong gitu loh. Ada darah-darahnya sedikit gitu. Nah, itulah ciri-ciri orang yang bunuh diri gitu. Atau misalnya dia
loncat ya, misalnya dia dari mana loncat ketinggian jatuh jebret gitu kan, meninggal gitu ya, mati gitu kan. Nah dia kan biasanya hancur tuh tubuhnya tuh, kayak misalnya ada yang kepala putus atau ada yang apa. Nah itu ketika jadi hantu dia akan muncul tampilan seperti itu, jadi serem ya. Jadi jujur aja orang yang bunuh diri ini tampilan hantunya serem gitu loh. Makanya aku tahu gitu. Nah ini kadang-kadang mereka ada yang kirim pesan gitu loh, kayak kirim pesan kayak misalnya tolong aku gitu loh. Kayak ada yang kirim pesan juga kayak ampun gitu. Jadi aku menyimpulkan ya, ini kembali lagi disclaimer ya, aku sendiri menyimpulkan nih orang yang bunuh diri ini ketika dia jadi gentayangan, dia jadi hantu ini menderita sekali gitu loh, menderita sekali. Dan kalian kalau pernah nonton film yang film zaman dulu ya, film zaman dulu, kalian ingat gak film yang The Eye, yang filmnya orang cangkok mata itu, yang cangkok mata itu kan dia bisa lihat hantu gara-gara mata itu, kira-kira seperti itu ya filmnya, ceritanya. Nah dia kan ada tuh yang adegan yang kayak ada anak kecil yang bunuh di apartemen tuh. Kalian ingat gak Ian, dia jangan-jangan loncat jebret jatuh ke bawah, abis itu bentar lagi kelihatan dia naik lagi terus dia loncat lagi. Itu benar-benar terjadi. Jadi orang yang bunuh diri, dia akan arwahnya itu atau hantunya itu dia akan cenderung mengulangi perbuatannya itu. Dalam bentuk dia udah jadi hantu, dia masih tetap lakuin gitu loh. Jadi kalau teman-teman tahu ya, aku nggak sebut ya, kira-kira bukan kira-kira, ini beneran, ini di Jakarta Selatan ya atau apa gitu kan, tuh ada apartemen tuh yang pernah terjadi orang bunuh diri loncat gitu ya. Percaya teman-teman, percaya atau nggak percaya, sampai sekarang aku ketika lewat situ masih ada lihat sosoknya, seperti ada bayangan loncat dari atas ke bawah. Jadi benar-benar dilakukan gitu loh, benar-benar. Jadi yang cerita yang diceritain di film, gambarannya seperti film The Eye itu beneran gitu loh. Jadi orang bunuh diri dia akan cenderung mengulangi perbuatan bunuh dirinya. Jadi sehingga dia akan merasakan sakitnya terus-terusan gitu loh. Jadi misalnya ada orang bunuh diri tembak kepala, nah dia tidak jadi arwah, tidak jadi hantu, dia akan ngulangi lagi, dia tembak lagi, dia merasain sakit lagi, tadi ulangi sakit lagi gitu. Jadi terus-terusan gitu loh. Sampai beberapa pesan yang aku terima dari orang seperti ini adalah dia pesannya adalah yang sangat negatif, seperti tolong, ampun, segala macam gitu loh. Jadi teman-teman mesti garis bawahi gitu ya, dan boleh infokan ke orang lain juga atau ke teman-teman kalian juga atau orang yang kalian sayangi, apapun urusan teman-teman dalam hidup gitu ya, seberat apapun jangan pernah melakukan aksi bunuh diri gitu teman-teman, karena itu nggak menyelesaikan masalah. Ketika kamu bunuh diri, mungkin masalah di dunia manusia kita ini udah selesai, tapi kamu akan memulai sebuah dunia baru yang benar-benar menyakitkan gitu ya. Aku pastikan itu menyakitkan, meskipun aku belum pernah ngalamin ya, dan juga belum pernah terima dari orang yang aku kenal terus dia cerita gue bunuh diri terus sengsara banget, enggak. Tapi aku melalui pengalaman aku pastikan orang yang bunuh diri itu adalah memiliki kasta hantu yang paling bawah atau yang paling sengsara gitu, melebihi orang yang dibunuh gitu ya, melebihi orang yang dibunuh juga. Dia juga gentayangan, maksudnya hantunya juga cukup menderita ya, karena terjadi peristiwa meninggal yang tidak wajar gitu ya. Jadi hatinya atau kondisinya tidak ikhlas, kira-kira seperti itu. Nah itu ada juga menyakitkan juga, tapi tidak separah orang yang bunuh diri gitu teman-teman gitu. Gue juga nggak tahu kenapa gitu ya bisa seperti itu ya, cuma orang yang bunuh diri mungkin dianggap ya mungkin ya takdirnya belum sampai atau apa gitu ya, atau memang bukan kematian atau meninggalnya yang dikehendaki oleh Tuhan atau takdir atau apa gitu. Jadi sehingga mereka akan susah gitu ya, susah untuk menghilangnya aku dalam maksudnya menghilangnya dalam pengertian aku adalah dia udah tenang gitu ya. Jadi kayak misalnya papa aku dulu, dia awal meninggal kelihatan kalau nggak salah sampai 1-2 bulan masih ada gitu ya. Kadang-kadang dia ada di mobil,
juga ada bau-baunya gitu ya teman-teman. Karena kan teman-teman suka cium bau ya dari orang atau terdekat kita yang udah meninggal. Kadang-kadang kita di mana ada baunya. Kayak misalnya papa aku suka pakai minyak angin. Nah kadang-kadang kita ada cium minyak angin meskipun nggak ada. Tapi orang umum lihat nggak ada. Tapi kalau mata aku lihat ya itu memang ada papa aku di situ gitu loh. Jadinya ada tapi akhirnya nggak ada lagi gitu. Jadi mungkin udah tenang ya, udah selesai gitu ya. Jadinya papaku sudah dari 2018, sekarang sudah 2024 ya. Jadi udah 6 tahun itu udah nggak pernah lihat lagi gitu teman-teman. Jadi udah damai, udah tenang gitu ya. Jadi kalau orang yang meninggal itu dia akan susah gitu ya untuk menghilangnya ya. Jadi dia akan terus gentayangan gitu, terus gitu ya. Dia dirasain terus. Nah juga tempat orang meninggal itu pasti disukai hantu-hantu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sebuah tempat ada orang meninggal di tempat itu, udah pasti itu ada hantunya, udah pasti. Meskipun belum tentu orang yang meninggal itu yang ada di situ, bisa jadi hantu atau hantu lainnya ada di situ. Tahu karena tempat orang meninggal itu disukai oleh makhluk halus ya atau hantu gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak heran lah kalau ada tempat orang meninggal itu udah pasti angker tempatnya gitu, udah pasti. Kecuali di situ dilakukan ritual pembersihan, atau kan kalau ritual pembersihan itu mekanismenya adalah dia main aura gitu ya sebenarnya ya. Jadi dia sebenarnya main aura, tapi ntar aku ceritain di video lain ya karena itu agak panjang gitu ya. Aku tahu ya proses kayak pembersihan tempat ya dari hantu atau unsur-unsur gelap ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itu ntar kita di video lain aja karena agak panjang gitu ya. Paling untuk video kali ini ya seperti itu aja teman-teman ya. Pesannya adalah teman-teman jangan pernah melakukan bunuh diri ya, apapun alasannya jangan pernah melakukan bunuh diri, karena itu adalah kalian akan merasakan sebuah penderitaan setelah kalian meninggal itu parah gitu ya teman-teman ya, parah benar-benar ya. Jadi kalian teman-teman boleh infokan ya ke semua orang gitu ya teman-teman ya. Itu juga dilarang agama juga kan, dan memang dilarang ya, memang agama itu melarang dan memang ya memang nggak boleh begitu. Aku juga berpendapat itu nggak boleh karena dampaknya itu akan sangat merugikan sekali buat teman-teman gitu. Ya paling seperti itu aja lah ya untuk video kali ini ya teman-teman ya. Aku juga udah memulai kerja juga ya. Kalau teman-teman semangat ya, dan sudah terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar untuk mendengar video monolog ini. Jadi ini videonya nggak ada edit ya, tidak ada skrip juga. Jadi mohon maaf ya kalau bicaranya agak belepotan gitu ya. Iya, paling begitu aja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain ya. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ya.